Buat teman-teman jangan lupa like dan subscribe. Oke guys, kali ini kita sudah berada di dalam mobil dan menuju ke rumah sakit yang letaknya di Bogor. Ini sekarang Bang Jo dan Abang Johannes sedang ngomong-ngomong, sedang melakukan pembicaraan sepertinya. Sepertinya Abang Jo dan Abang Johannes ini sedang melakukan pembicaraan intens. Oke guys, sekarang kita masih dalam perjalanan. Terlihat sekitaran jalan ramai lancar, tidak macet ya guys. Dan terlihat banyak kendaraan berlalu lalang. Oke guys, kita OTW ke rumah sakit dan berobat untuk kesembuhan Pak Johannes. Oke guys, kita tadi sudah mengantarkan Pak Johannes ke dalam rumah sakit. Berhubung kita nggak boleh meliput di dalamnya ya. Ya udah, nanti kita tunggu kelanjutannya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di Natun Channel. Kita lagi berada di Taman Mini. Kita lagi jalan-jalan di sekitar sini. Kemarin saya ingin mau bercerita ya pada Pak Johannes yang kemarin kita mengantarkan ke rumah sakit dari rumah Pak Johannes. Alhamdulillah berhasil Pak Johannesnya bisa kita bawa ke rumah sakit ya, beserta kita bareng sama pihak donatur dan Bang Jo. Alhamdulillah pihak donaturnya juga baik juga, ramah. Pokoknya dia bersedia untuk membiayai biaya daripada rumah sakit ya. Alhamdulillah saya sama teman juga sangat berterima kasih kepada kebaikan dari Ko Ayung ya. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dimudahkan segalanya ya, mudah-mudahan ya. Pada saat yang pas kemarin ini memang kita mengantarnya pada saat malam hari ya, kurang lebih sekitaran pukul jam setengah 7, jam setengah 8 lah kurang lebih lah. Nyampe di rumah sakit itu kurang lebih agak sedikit tengah malam ya, jam 12 ya. Memang kita setelah nyampe ke rumah sakit kan Pak Johannes kan dia semua dibawakan kayak tas sama baju. Kemarin juga dikasih baju juga sih, baju baru juga ya. Kemarin Bang Jo bawa baju katanya dari hamba Allah ya, baju baru kan. Alhamdulillah dipakai juga ya sama Pak Johannes ya, dan pas juga cocok di di badannya dia, pas lah ya kan. Paling enggak kan dia kan penampilannya kan lebih oke ya enggak. Nah setelah nyampe di rumah sakit kita bareng-bareng berceritalah kepada pihak rumah sakit, ini jalan ceritanya begini-begini, dan alhamdulillah pihak rumah sakit bersedia, setuju ya kan. Tapi itu butuh banyak proses ya, kita mengisi proses administrasi yang lain-lain gitu kan. Kita kalau nggak salah kita nunggu nyampe pagi jam 6 karena dokter yang memutuskan itu nanti jam 6 kan, bilang sih gitu. Dapat tempatnya itu, dapat tempat kamarnya kurang lebih jam 8 setengah 9 ya, pada saat hari Jumat, hari Jumat sebelum mau Jumatan itu. Jadi kita dapat ruangannya itu jam setengah 9 lah ya. Jadi kita dibawa ya, si Pak Johannes dibawa mobil ambulan ya. Kebetulan ruangannya ini
agak berjauhan ya dari tempat dia daftar itu tadi ya. Kurang lebih naik mobil 1 kilo 2 kilo lah. Nah, saya di belakangnya. Iya, kebetulan pada saat di sana kita apa namanya mengisi administrasi ya. Bahwasanya saya sendiri di sana sebagai relawan, dan terus setelah kita mengisi berkasnya sekiranya oke, baru dah Pak Johannes dimasukin ke dalam ruangan ya. Sekitaran jam 9 baru dapat tempat. Nah, sebegitunya dibawa, saya sempat ngobrol sama Pak Johannes juga, bilangnya pengen pulang, dia bilangnya, katanya pengen pulang, udah yuk pulang gitu, setelah ngeliat saya gitu. Ya, tapi saya dengar cerita dari security sama dari perawat ya, bilangnya Pak Johannes ini nurut ya, kooperatif lah, dia nggak ngebantah apa yang diminta dari perawat, yang diminta ini dilakukan sama si Pak Johannes ya. Alhamdulillah sih ya, mudah-mudahan sih dia cepat sembuh ya. Kalau untuk kesembuhannya itu bisa cepat apa enggak, berapa lama itu pihak rumah sakit belum bisa memberitahu ya, dikarenakan menunggu ya paling enggak minimal 1 minggu lah. Tergantung dari Pak Johannes saya ini sendiri seperti apa gitu. Mudah-mudahan sih cepet bisa pulang ya, mudah-mudahan sih. Ya Bang Mawan, saya setelah mendengar cerita dari Abang barusan, nah saya mungkin mau bertanya Bang, beberapa pertanyaan mengenai tentang Pak Johannes lah intinya. Nah mungkin yang pertama lah, Abang ini kok bisa tahu Pak Johannes itu tinggal di rumah itu? Bagaimana ceritanya, kok bisa tiba-tiba Abang langsung ke sana, ke daerah Tenjo kan, yang saya dengar kan rumahnya itu? Memang kita kan menelusuri explore rumah yang terbengkalai ya. Kebetulan rumahnya Pak Johannes ini yang kita yang kita liput ya, dan kita mengeksplor di rumah bangunan Pak Johannes memang sangat memperhatikan sekali ya, karena kan kondisi bangunannya seperti itu, sudah nggak layak lah, nggak ada listrik, nggak ada air juga. Kok bisa Pak Johannes bisa tinggal di sana? Kebetulan pas kita mengeksplor di sekitar, kita masuk ke dalam rumah, ternyata ada seorang Pak Johannes di sana. Nah, setelah saya bertanya-tanya, ternyata dia emang tinggal di situ emang udah lama sekali gitu. Mungkin dikarenakan ada beberapa mungkin masalah internal apa gimana gitu, saya juga kurang tahu juga ya. Ya mungkin berikutnya pertanyaan yang kedua nih. Nah, pada saat Abang ini kan menemukan Pak Johannes di rumah yang terbengkalai, di sana saya lihat juga memang dari cerita, dari video saya lihat rumah itu tanpa penerangan listrik, dan berikut air juga tidak ada. Nah, yang saya mau tanyakan ini, apakah Pak Johannes masih mempunyai keluarga, dan apakah itu memang rumah beliau? Nah, bagaimana itu Bang? Kok keluarga nggak ada yang mengurus? Kondisinya memang Pak Johannes kan benar-benar tidak terurus oleh orang mungkin yang terdekat lah. Ya, kalau untuk dia punya keluarga atau family apa enggak, kalau saya juga sempat cari tahu ya dari keluarga sekitar ya, infonya sih dari warga sekitar sih katanya sih ada dari Pontianak ya, tapi nggak pernah nongol nih, nggak pernah datang lah gitu, nggak pernah fungsi Pak Johannes gimana gitu ya. Tapi kalau dari warga sekitar sih tidak gimana ya, Pak Johannes itu nggak bikin resah warga sekitar ya. Dia santun lah, nggak neko-neko gitu, nggak merepotkan banyak orang gitu. Tapi kalau sebelumnya kan dia di kuburan ya, kalau nggak salah ya, saya dengar info ya di kuburan. Nah, ada yang ngasih tahu dari warga, katanya udah mending ditempatin aja itu rumahnya.
pada sayang ya, daripada dia tinggal di mana hujan ya kan, ditinggalin aja di rumahnya itu gitu. Ya, itu aja sih maksudnya. Saya belum bisa menjawab begitu lebih dalam ya, karena kan itu kan internal ya, jadi kita saling jaga aja. Ya, yang kita harapkan sih mudah-mudahan Pak Johannes bisa cepat sembuh, bisa seperti orang-orang biasa lah, normal lah kan. Nah itu aja paling, mudah-mudahan sih. Setelah saya mendengar cerita dari abang tentang proses abang mengurus ya Pak Johannes sampai ke rumah sakit, ya memang saya lihat sih untuk konten YouTube ini memang saya akuin ya terbaik lah istilah kata, membantu orang yang memang butuh bantuan dan juga memang dalam keadaan sakit ya. Mungkin saya sih mau menanyakan ke abang harapannya untuk ke depan, bagaimana prospek untuk kesehatan Pak Johannes, pokoknya yang terbaik lah untuk Pak Johannes, apa aja menurut saya tanyakan ke abang. Ya yang pertama mungkin karena kita tuh sebenarnya itu ikhlas ya membantu Pak Johannes ya, karena dari sisi sosial juga harapannya Pak Johannes itu banyak orang tuh tahu gitu, banyak yang memperhatikan Pak Johannes gitu ya. Jadi buat teman-teman yang di luar sana yang bisa tahu, sebenarnya orang yang seperti Pak Johannes itu banyak sebenarnya, cuman kita kurang peduli aja, cuek gitu ya. Mungkin sekian dulu ya teman-teman, kita menggali cerita terkait dengan Pak Johannes ya. Ya yang harapan yang selalu ada buat kita sendiri sih, mudah-mudahan Pak Johannes cepat sembuh, itu aja yang penting, dan Pak Johannes bisa ketemu sama familinya, harapannya sih gitu. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Kami sangat berterima kasih teman-teman yang sudah melihat video kita. Kalau kita ada salah, mohon diampun, dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Kami dari Natun Channel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.